Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, kita tahu bahwasannya birokrasi yang sehat merupakan kunci untuk menghadirkan pelayanan publik yang optimal. Dan hari ini di podcast Catatan Topi Merah, kita akan membahas hal tersebut bersama dengan dua narasumber kita, yakni dari Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Pak Dr. Haji Jufri Rahman MSI. Selamat datang Pak di Catatan Topi Merah, sangat luar biasa. Kami sangat mengapresiasi kehadirannya di TVRI Sulawesi Selatan. Selain itu juga ada dari Analis Kebijakan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan LAN RI, ada Kak Andi Dirga Putra. Selamat sore, terima kasih sudah hadir di Catatan Topi Merah. Dan hari ini pemirsa, kita tahu bahwasanya dari Pusjar SKMP, Kak Dirga ini telah merilis hasil survei Indeks Kesehatan Organisasi atau Organisasi Health Index OHI. Nah, mungkin di awal Pak Sekda ya, kita dari LAN sendiri bisa menjelaskan OHI itu seperti apa dan mengapa relevan di ASN kita di Indonesia ataupun di Sulawesi Selatan. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Arman. Izin Pak Sekda. Jadi kami dari Pusjar SKMP, Satker dari LAN yang berada di Kota Makassar, di bulan Juni dan sampai dengan Juli telah melakukan survei Indeks Kesehatan Organisasi. Survei ini kami adaptasi dari Organizational Health Index yang dikembangkan oleh McKinsey & Company. Pertanyaannya itu kami sesuaikan dengan kondisi di pemerintahan birokrasi karena aslinya memang berasal dari perusahaan swasta ya. Jadi kami sesuaikan, lalu kami sebar secara nasional ke seluruh Indonesia, tapi dengan metode sampling. Kami memilih perwakilan dari beberapa pemerintah daerah dan pemerintah provinsi ya. Jadi ada 13 total lokus dengan 4 lokus provinsi, yaitu Sumatera Utara, lalu Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Papua Barat. Sisanya itu adalah kota, ada Kota Banda Aceh, Kabupaten Sumedang, lalu di Sulawesi Selatan ada Kabupaten Wajo, Kota Ambon, Kota Sorong, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Pertanyaannya itu kami adopsi dari konsep OHI dari McKinsey, lalu kami sebar surveinya. Ada kendala-kendala sebenarnya sih yang dihadapi, tapi dari hasil yang kami dapatkan ternyata hasilnya adalah di rentang sehat dan sangat sehat yang kami dapat. Ya, berarti ini berkaitan dengan isu kesehatan organisasi. Seperti itu. Nah, kalau dari LAN sendiri bagaimana sebenarnya melihat dari ekosistem yang ada hasil survei tadi? Oke, baik. Jadi survei ini ada 9 dimensi ya. Ada dimensi arahan, koordinasi, akuntabilitas, motivasi, kepemimpinan, kapabilitas, lingkungan dan nilai budaya, orientasi eksternal, dan inovasi dan pembelajaran. Nah, 9 dimensi ini kemudian masing-masing diwakili oleh 3 pertanyaan, dan itu kami lempar. Ingin mengetahui bagaimana kondisi birokrasi itu dari sudut pandang para birokrat ini ya. Jadi ada perwakilan dari jabatan administrasi, jabatan pelaksana, fungsional, dan pertanyaan itu akan menggambarkan bagaimana suatu organisasi bisa menghadapi perubahan, merancang program transformasi, dan juga berkembang ya, untuk terus menjadi organisasi berkinerja. Ya, tentunya hal ini relevan juga Pak ya di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, dari Pak Sekda sendiri Pak, bagaimana Pak melihat kesehatan organisasi birokrasi kita yang ada di Sulawesi Selatan sendiri Pak sejauh ini Pak? Saya belum memperoleh hasil dari hasil survei itu, sehingga saya belum bisa menanggapi. Tetapi kalau melihat indikator yang disampaikan tadi, berdasarkan pengalaman saya waktu bertugas di Kemenpan RB, tampaknya itu hampir sejalan dengan core values yang kita sudah canangkan, sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden 2 tahun yang lalu, bahwa saat ini core values seluruh PNS, ASN, PNS dan P3K sama seluruh Indonesia, yaitu berakhlak. Dan kalau kita melihat indikator yang tadi, tampaknya indikator itu mirip dengan kandungan atau substansi ada dalam berakhlak, sehingga saya menganggap survei ini sangat bagus. Hasilnya itu secara umum bisa menggambarkan kondisi real kesehatan organisasi yang ada saat ini. Karena di organisasi pemerintahan itu pegawai sekarang itu terbagi atas 2 kelompok. Mereka yang sangat bersemangat, dan yang kedua adalah mereka yang menganggap
apa yang mereka alami hari ini itu rutinitas yang berjalan seperti biasa, business as usual seperti itu. Dan itu pada akhirnya akan menyebabkan suatu kondisi yang diistilahkan dalam penelitian itu ya quiet waiting ya. Itu istilah untuk menggambarkan bahwa karyawan itu hanya melakukan tugas sesuai dengan deskripsi pekerjaan tanpa usaha untuk berkembang lebih ekstra begitu. Dan dampaknya kurang bagus terhadap organisasi karena pertama tim yang kita bina kalau ada satu pegawai di dalamnya meskipun ada timnya solid 4, yang 3 itu akan terpengaruh. Akan jadi benalu, Pak. Akan jadi benalu, mempengaruhi kinerja secara keseluruhan sehingga produktivitas menurun. Karena dalam teori sistem kita pelajari selama ini, kekuatan sistem itu ditentukan oleh subsistem yang paling lemah. Jadi kalau kita anggap satu sistem kerja ini satu tim 4 orang semuanya dianggap subsistem, maka yang paling lambat ini yang sebagai quieting yang saya katakan tadi itu akan mempengaruhi kerja tim secara keseluruhan. Jadi survei ini bagus sebenarnya, memberikan gambaran terhadap kesehatan organisasi kita. Ya, tapi kalau dari Pak Sekda sendiri melihat Pak, kalau fenomena kita di ASN yang ada di Sulawesi Selatan, kalau untuk persentase quitting ini apakah jumlahnya seperti apa, Pak? Jadi begini. Proporsi ASN kita saat ini didominasi oleh generasi Y dan X, X dan Y. Kalau kami nih masuk kelompok baby boomer. Baby boomer bukan juga. Tapi kira-kira kayak masih Gen Z, Pak. Kalau baby boomer itu sampai tahun 64, sudah pensiun semua. Saya masuk Gen X, generasi awal. Jumlah kami itu sekarang sudah boleh dianggap barang langka karena sebagian sudah mau, termasuk saya akan masuk ke masa pensiun insya Allah tahun depan. Karena itu gaya bekerja kita akan dipengaruhi oleh generasi kita seperti itu. Mereka yang segenerasi dengan saya adalah mereka yang safety player. Kenapa? Sehingga menyebabkan tidak ada kreativitas. Karena mereka khawatir kalau berkreasi lalu kemudian hasilnya tidak seperti diharapkan, itu bisa mempengaruhi kedudukan mereka. Sebaliknya, generasi di belakang ini mereka ada generasi yang kreatif, ciri khasnya itu tidak suka dengan aturan yang terlalu ketat, lalu mereka itu mau bekerja tidak mau terikat dengan waktu. Itulah sebabnya konsep yang dirancang oleh Kemenpan untuk work from anywhere dan work at any time. Itu adalah suatu solusi cerdas untuk mengakomodasi kepentingan pegawai generasi Y dan Z, bahkan ada sekarang ini. Itu jumlah sekarang sekitar 46% dari total seluruh pegawai kita. Itu sangat berpengaruh. Dan memang sih sebenarnya dengan penggunaan teknologi dalam bekerja itu memberi ruang kita untuk mensolusi persoalan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dari segi jumlah PNS juga bisa dilihat bahwa sebenarnya Indonesia itu kelebihan pegawai. Karena pengalaman waktu kita COVID, yang work from home itu 75%, yang masuk kantor cuma 25%. Pekerjaan jalan juga, ada yang tidak terselesaikan. Jadi artinya sebenarnya secara pada hakikatnya itu kebutuhan real pegawai untuk yang ideal Indonesia cuma 1/4 dari sekarang. Kalau jumlah pegawai sekarang 6 juta sekian ditambah sekarang menjadi 8 karena tambahan P3K berdasarkan arahan Bapak Presiden itu 8 juta. Sebenarnya pegawai ideal kita tuh cukup dilaksanakan 2 juta orang. Nah, karena kalau dalam satu organisasi jumlah pegawai berlebih itu overloaded juga, kelebihan beban. Akibatnya apa? Terjadi tumpahan overlap pekerjaan atau bahkan ada pekerjaan tidak terselesaikan karena saling mengharap. Seperti itu. Maka indeks penelitian seperti survei ini sangat penting menurut saya untuk memetakan itu. Dan salah satu latar belakangnya mungkin juga adalah yang tadi quitting ini. Kak, ini bagaimana pandangan dari Lan sendiri, Kak? Ya, fenomena quitting ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Sekda tadi ya, memang sangat berbahaya karena laten tersembunyi, tapi efeknya itu bisa mempengaruhi satu organisasi ya. Jadi karena itu tadi fisiknya ada di kantor, tapi mentalnya mana-mana pikirannya. Itu bisa mempengaruhi kerja organisasi ya, secara keseluruhan. Ya, sehingga tantangannya mungkin di situ karena dia laten tersembunyi sehingga peran pimpinan untuk bisa mendeteksi itu diperlukan dan sebenarnya indeks ini bisa membantu para pimpinan itu untuk mendeteksi apakah ada fenomena itu yang terjadi di organisasinya. Dan hasilnya ternyata Provinsi Sulawesi Selatan cukup
baik ya, karena skornya 81,63 dan rata-rata di 9 dimensi itu berada di rentang sehat. Oke. Pak Sekda bagaimana Pak melihat? Ternyata kita Pak di Sulsel ternyata masih dalam kategori sehat nih Pak, 81,36%. Itu bagaimana Pak Sekda? Harusnya kita sangat sehat. Iya, harusnya begitu Pak ya. Harusnya seperti idealnya ya. Idealnya. Tapi apapun itu, saya menyambung pernyataan dari Adinda bahwa sebenarnya peran pemimpin itu menjadi penentu. Iya. Di mana-mana itu kalau sering kita melihat orang bijak mengatakan ular itu, ikan itu membusuk dari kepalanya. Iya. Kontradiktorisnya adalah kalau mau memperbaiki sesuatu, perbaiki dari kepala. Air kalau dari hulunya itu jernih, pasti sampai ke hilir akan jernih. Karena memang dalam suatu organisasi pemimpin itu memegang 3 peran penting. Yang pertama, pemimpin harus menjadi motivator. Itu artinya pemimpin harus lebih banyak bekerja dengan mulutnya. Iya. Kalau pemimpin tidak cerewet, tunggulah semua pelanggaran jadi permisif. Akibatnya hal-hal yang sering, hal-hal kecil yang dibiasakan, kesalahan kecil yang ditolerir itu akan dianggap sebagai kebenaran. Oke? Karena itu sebagai motivator, pemimpin harus menggunakan kecerewetannya, memberi mereka semangat dan seterusnya, agar semua yang ada di bawahnya itu bergerak sesuai dengan arahan. Atau peran kedua itu, pemimpin itu berperan sebagai influencer, mempengaruhi. Itu yang dalam konsep kepemimpinan Ki Hajar Dewantoro. Kalau dia sebagai motivator itu ia berada di belakang mendorong. Kalau dia sebagai influencer itu in madio mangunkarso, di tengah memberi semangat, mempengaruhi. Ayo menyemangati gitu. Kita harus mencapai ini. Kemudian menjadikan dirinya sebagai role model, contoh. Karena itu pemimpin itu tidak boleh salah. Tidak boleh salah. Dan kalau salah, dia harus berani mengakui kesalahan. Karena dia kan jadi role model. Tidaklah seorang pemimpin yang baik mengklaim kebenaran untuk dirinya. Karena itu pemimpin menjadi keteladanan, karena dia akan dijadikan panutan. Pemimpin yang baik adalah yang mau mengakui kesalahannya, kemudian mengakui kelemahannya, lalu bersama-sama dengan orang pimpinnya memperbaiki dirinya dan menjadikan contoh untuk orang yang dipimpinnya. Saya setuju dengan itu, karena survei ini juga sebenarnya setelah melihat kesehatan organisasi, lalu kita simpulkan di mana sebenarnya letak penyakitnya. Ini kan semacam diagnosa dokter aja kan. Kemudian kita melihat mesti terapinya bagaimana, apakah di level CEO-nya mesti dirubah, pemimpinnya mesti dibenahi, atau ada sesuatu yang salah dalam organisasi itu sendiri, apakah beban kerja terlalu berat, sistem pembagian beban yang tidak merata, ataukah di level anak buah sendiri yang bersoal. Nah, kalau dalam satu organisasi banyak ditemukan kesalahan, lalu kita melihat hasil kerja anak buahnya bagus, berarti kesalahannya di kepalanya. Oke? Sayangnya kita di Indonesia, dalam bekerja kita cuma menggunakan 2 pasal. Pasal 1, pemimpin tidak boleh salah. Pasal 2, kalau salah, kembali pasal 1. Nah, itu yang berbahaya. Padahal pemimpin itu manusia biasa, menurut saya. Oke, nah berarti juga cerminannya bisa kita lihat dari Pak Sekda ya, tadi ada 3, ada cerewet, kemudian influencer juga, kemudian juga tadi ada mengakomodir juga, role model juga. Nah, nah Kak Dirga, kan tadi sudah ada hasil-hasil survei yang dikemukakan. Nah, kalau mungkin bisa didiagnosa khususnya untuk Sulsel, kan ada 9 dimensi tadi yang dijelaskan. Nah, kira-kira apa dari 9 dimensi tersebut yang perlu kita dorong di Sulawesi Selatan? Oke, pada dasarnya sehat itu artinya organisasinya sudah kuat ya, dan penerapan nilai-nilai mungkin berakhlaknya itu sudah cukup konsisten. Jadi sehat itu sebenarnya rentang skornya adalah 70 sampai dengan 84,9. Dan skor dari 9 indikator ya, hasil 9 indikator. Iya, Pak. Dan Sulawesi Selatan itu di 81,63. Jadi kurang 4 poin lagi ya untuk menjadi sehat. Sebenarnya sangat sehat. Sangat sehat, betul Pak. Mohon maaf. Kalau dari hasilnya di sini di dimensi kepemimpinan, motivasi itu berada di rentang sehat dan menunjukkan bahwa figur pimpinan di karena ini provinsi ya, Provinsi Sulawesi Selatan, jadi mungkin harus dipisahkan antara Kota Makassar atau kabupaten yang lain. Ini khusus untuk organisasi pemerintah provinsi. Di segi kepemimpinan, kapabilitas itu dan motivasi sehat, jadi
pemimpin sudah memberikan contoh teladan yang baik dan sudah memotivasi, hanya perlu untuk meningkatkan beberapa ini saja Pak ya, jadi kayak ruang-ruang untuk partisipasinya lebih ditingkatkan, lalu bagaimana supaya pegawai itu bisa memberikan ide-idenya tanpa segan, karena mungkin ada generasi ini Pak, Gen Z yang ada perbedaan budaya, kultur dengan generasi X dan Y tadi. Lalu kemudian mungkin di inovasi-inovasi dan komunikasi antar unit, koordinasi supaya kinerjanya itu lebih maksimal, karena komunikasi efektif mencegah adanya silo-silo di antara OPD-OPD. Oke. Tentunya kita targetkan sudah harus sangat sehat Pak Sekda ya. Tinggal 4 poin kan? Iya, tinggal 4 poin. Nah, tadi ada rekomendasi-rekomendasi berarti ya dari LAN sendiri. Nah, Pak Sekda bagaimana Pak Sekda tadi? Kalau yang dikatakan keterlibatan, sebenarnya dengan aturan yang dirilis oleh Kemenpan dulu, yang memangkas jumlah eselonering. Sebenarnya jabatan struktural itu membatasi ruang diskusi. Karena itu hubungan atasan bawahan. Karena itulah kita pangkas eselon yang terlalu banyak dan kita membuat squad team. Semua yang di bawah itu dianggap sebagai tim yang bekerja bersama. Sehingga pelibatan semua orang itu menjadi lebih luas. Kalau dulu kan staf dan ada kesalahan kita dulu membagi staf itu menurut ada orang di staf bidang A umpamanya, itu dari sejak dia diangkat jadi pegawai sampai dia pensiun di situ terus. Di situ terus. Akibatnya ilmunya segitu itu juga. Kalau diajak diskusi pindah ke bidang lain, dia langsung mati lampu. Nah, karena itulah kita merubah itu. Sekarang staf itu ada di mana-mana. Tidak berada, tapi ada di mana-mana. Kesempatan bagaimana untuk menambah pengetahuannya dengan berinteraksi sama staf dari bidang-bidang yang lain. Itulah sebab kita membuat squad team namanya. Jadi pola kerja nantinya itu tidak ada mengatakan itu staf saya. Saya cuma minta kepada dalam umpamanya di satu dinas, kepala bagian, sekretaris dinas itu, kalau ada bidang yang mau membutuhkan melakukan kegiatan, dia tinggal minta kepada saya, tolong beri saya staf yang punya keahlian komputer, yang bisa berbahasa asing, bisa ini, itu dibuat dalam satu tim. Bagusnya dengan cara seperti ini, semua staf akan berupaya meningkatkan kapasitasnya, karena kalau dia tidak punya kapasitas, tidak terpilih masuk tim. Dan itu menyangkut dengan tambahan penghasilan, kan? Nggak ada honor kalau tidak masuk dalam tim. Kira-kira seperti itu. Meskipun sekarang kita menganut sistem single salary, tetapi kalau dia lintas bidang, lintas dinas, boleh bisa dihonor. Itu dimungkinkan. Kalau dia dalam OPD-nya sendiri atau bidang tugasnya dianggap melaksanakan tupoksinya, seperti itu. Sehingga pelibatan itu menjadi semakin terbuka luas. Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang dikatakan Dirga, ya, hal yang kedua yang direkomendasikan sesuai dengan hasil survei apa? Jadi tadi itu koordinasi antar unit. Ya, silo. Mentality silo itu selama ini kita bekerja menganggap bidang kita lah yang pokoknya saya hanya mengerjakan tugas di bidangku. Sering kita mendengar staf kalau ditanya, kenapa ada begini? Oh, bukan saya tangani itu, Pak. Sehingga ada kesan saling melempar tanggung jawab. Dengan sistem yang kita bangun yang saya katakan tadi, tidak ada lagi seperti itu. Silo itu kan, silo mentality akan hilang dengan sendirinya kalau dilibatkan secara umum. Itu juga menambah pengetahuan staf, tidak seperti kata dalam tempurung bekerja dengan kacamata kuda. Seperti itu. Sehingga kedepannya kita berharap kita bisa, kalau reformasi birokrasi di grand design-nya itu kita berharap akan membentuk yang namanya birokrasi berkelas dunia. Bagaimana itu birokrasi berkelas dunia? Birokrasi yang bekerja dengan standar-standar internasional. Seperti itu. Tidak lagi seperti sekarang ini. Tujuan akhirnya adalah kita bisa memitigasi fraud yang terjadi selama ini. Sebenarnya itu korupsi, kolusi, nepotisme terjadi karena sistem yang kita bangun tidak menghalangi terjadinya itu. Nah, sekarang dengan sistem ada ini, termasuk dengan survei-survei seperti ini, dan mesti perbanyak jenisnya kalau menurut saya, itu bisa menjadi, hasil survei menjadi acuan sekaligus sebagai cermin diri. Supaya sampai di mana capaian kita. Saya berterima kasih, Pemprov sudah ditunjukkan seperti itu, kepemimpinan sudah bagus, dan termasuk berterima kasih untuk sarannya itu. Itu bagi seluruh pimpinan unit kerja yang ada, pimpinan OPD untuk memberi ruang lebih kepada stafnya yang ada,
dan sekaligus memfasilitasi staf untuk melakukan pengembangan diri seperti itu. Demi kepentingan organisasi, kepentingan lebih luas. Ya, saya kira begitu. Mungkin ada tindak lanjut setelah mendengar rekomendasi tadi, Pak? Ya. Apa nanti? Tentu saja. Ya. Dan hasil ini akan saya bicarakan dengan Prof. Jufri selaku Kepala BPSDM untuk merancang semacam kegiatan, boleh jadi itu pelatihan kah atau short course atau apapun namanya, dalam rangka meningkatkan kapasitas supaya keluar dari atau sekaligus memitigasi hasil temuan survei ini. Kemudian sekaligus juga tentu saja dalam bekerja itu meskipun tadi tidak menyinggung soal anggaran, tetapi yang namanya kinerja organisasi itu pasti ditentukan oleh seberapa besar daya dukung anggaran yang ada. Kita tahu betul pasca keluarannya Kepres 1 2025 tentang efisiensi, hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia termasuk kementerian lembaga mengalami perlambatan. Saya tidak mengatakan perlambatan, tapi kemudian ternyata itu menantang kita untuk berkreasi, untuk keluar dari persoalan dan tidak menumpukan kepada anggaran semata, tapi melakukan aktivitas yang bisa menjadi solusi atas persoalan yang ditemui meskipun dalam kondisi kapasitas fiskal yang sangat tipis seperti itu. Ya, berarti ada banyak inovasi juga, Pak, ya? Banyak inovasi itu yang mendorong inovasi, termasuk yang dinilai kan. Inovasi karena begini, orang yang ditantang bekerja itu akan keluar kapasitas dan kemampuan diri dan kemampuan alam bawah sadarnya. Nah itu kan menjadi motivasi, inovasi dan motivasi dalam bekerja. Banyak hal-hal baru ditemukan hanya karena keterbatasan dihadapi dalam bekerja. Saya kira begitu. Ya. Dan Kak Dirga, mungkin sudah ada beberapa rekomendasi. Nah mungkin kalau dijabarkan, dibandingkan dengan, kan ada beberapa provinsi yang juga menjadi salah satu asesmen dari survei yang dilakukan. Nah, bagaimana perbandingannya jika dibandingkan dengan Sulawesi Selatan? Ya, jadi hasil survei ini, rekomendasi yang kami berikan berdasarkan hasil survei. Jadi setiap daerah, pemerintah daerah tentu berbeda-beda ya, tergantung dengan hasil surveinya. Jika sangat sehat, tentunya rekomendasi yang kami berikan lebih kepada penguatan-penguatan. Untuk yang sehat, kami berikan rekomendasi yang mungkin bisa membantu di hal-hal teknisnya, karena masalahnya mungkin tidak akan selesai oleh satu rekomendasi saja, tapi dari segi LAN, karena LAN memang bertanggung jawab dalam pengembangan kapasitas ASN, dan disitulah LAN masuk dari segi pengembangan kapasitasnya, bahwa untuk mengatasi permasalahan ini ada peran LAN yang mungkin bisa dibantu atau dikerjasamakan untuk mendukung supaya organisasi pemerintah daerah tersebut bisa meningkat menjadi sangat sehat. Gitu. Berarti nanti akan ada kolaborasi yang lebih erat, Pak Sekda ya? Sudah ada sebenarnya, dan mungkin ketika saya bertugas di Kemenpan waktu itu memang kita mendorong LAN untuk menjadi corporate university-nya PNS gitu ya, pusat pengembangan kapasitas. Dulu pengembangan kompetensi itu ada di BHKN. Ketika kami menyusun RPP manajemen ASN, kebetulan saya masuk di dalam anggota tim penyusunnya juga, terjadi perdebatan sengit antara LAN dengan BKN. Kepada siapa ini? Kemudian kita sepakati karena BKN sudah memiliki pusat pengembangan kompetensi, maka tetap lanjutkan itu. Tapi segala sesuatu terkait dengan kurikulum, pengembangan dan bahan ajar yang ada itu dibuat oleh LAN, sehingga LAN nantinya itu menjadi corporate university untuk seluruh PNS ya. Dan kita akan mengembangkannya itu dalam bentuk kita akan membuat suatu platform nasional ya, yang bisa nanti menjadi bisa dibagi pakekan oleh seluruh PNS yang jumlahnya sekarang sudah hampir 7 juta itu ya. Dan semua narasumber, WDS suara dan seterusnya, di mana LAN adalah pembina teknis untuk jabatan WDS suara, membuat bahan ajar dan memasukkan ke dalam konten pengajaran itu ke dalam platform nasional tersebut, sehingga bisa diakses setiap saat oleh peserta pelatihan ya. Sehingga LAN memainkan peran itu sebagai corporate university. Karena itu saya ingin mengucapkan kepada LAN terima kasih
atas partisipasi dan inisiatif cerdas yang luar biasa ini. Sekaligus juga saya berterima kasih kepada ASN yang sudah menjadi responden memberikan jawaban yang sebenarnya yang karena suatu survei itu ditentukan kualitasnya oleh kualitas jawaban dari responden. Dan saya kira karena ASN tidak punya kepentingan apa-apa, kemudian tidak perlu menampilkan identitas diri ketika menjadi responden anonim, sehingga saya kira hasilnya ini sangat reliable, dapat kita percaya. Saya yakin ini pasti valid dan akurat. Kemudian kita ingin supaya seluruh pimpinan yang ada di pemerintahan di Sulawesi Selatan, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota, bisa mengambil peran dan menindaklanjuti hasil survei ini. Nanti kan disebar ke kabupaten kota, hasilnya per kabupaten. Kirimkan rekomendasi. Nah, nanti kemudian setelah dikirimkan rekomendasi, saya sarankan kepada lahan untuk 1 bulan atau dalam jangka tertentu 2 bulan ke 3 bulan melakukan semacam konfirmasi ulang atas tindak lanjut hasil survei ini, apakah mereka tindak lanjuti atau tidak. Karena pengalaman di Indonesia, kadang-kadang kita berbahagia dan bersemangat melakukan survei, lalu kemudian hasil survei diserahkan dan finish. Oke, begitu saja. Begitu aja. Kita tidak tahu apa tindak lanjutnya. Kita tinggalkan paradigma lama seperti itu dan mari kita masuk ke dalam dunia lebih modern untuk lakukan konfirmasi kemudian rekonfirm. Itulah yang disebut di Jepang sebagai Kaizen. Kaizen itu perbaikan berkelanjutan. Ya, sumber dari survei, jalan turun, 3 bulan kemudian kita cek, rekomendasinya jalan, belum jalan, yang mana tidak jalan, apa kendalanya, kembali beri lagi rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Beberapa bulan kemudian kembali lakukan recheck seperti itu. Sehingga pada saatnya nanti semua kendala dan kekurangan itu akan tertutupi di akhir pelaksanaan survei itu. Jadi Kak Dirga, dicatat ya rekomendasi dari Pak Sekda tadi ya. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan dari LAN sendiri sebagai penutup kita untuk LAN ke pemirsa catatan Topi Merah hari ini. Mungkin masih banyak ASN ya ataupun masyarakat umum yang belum mengetahui peran LAN itu seperti apa. Dan melalui forum ini juga kami ingin memperkenalkan bahwa tanggung jawab akan pengembangan kompetensi bagi ASN seluruh Indonesia, baik itu PNS dan P3K, merupakan mandat dari Lembaga Administrasi Negara. Dan itu yang akan terus kami lakukan melalui metode pelatihan formal maupun non-formal. Dan sekarang yang sedang kami kembangkan adalah untuk semua organisasi pemerintah daerah dan kementerian lembaga untuk menerapkan sistem pembelajaran terintegrasi menggunakan metode corporate university. Dan itu butuh dukungan dari semua pihak ya, dari top down maupun bottom up. Semua berperan untuk mengembangkan, mewujudkan ASN yang profesional dan yang seperti tadi Pak Sekda bilang bahwa ASN yang berkelas dunia itu diwujudkan melalui ASN yang kompeten. Oke, banyak sekali inovasi dari Pak Sekda, sangat luar biasa ASN internasional. Nah, Pak Sekda, sebagai penutup juga, apa pesan dan juga harapannya? Saya juga ingin menenangkan P3K. Ya. Dalam undang-undang ASN yang baru disebutkan bahwa ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Apa maknanya? Itu artinya PNS dan P3K itu tidak ada bedanya. Jadi jangan berkecil hati. Karena status Anda sebagai P3K, jangan juga terlalu jumawa kalau Anda menjadi PNS, karena sebenarnya PNS dan ASN, PNS dan P3K itu sama, standar gajinya sama dan seterusnya. Bahkan perintah dari Bapak Presiden, PNS itu, ASN itu PNS dan P3K tidak boleh mengalami pengurangan take home pay. Karena itulah kalau kekuatan fiskal daerah itu terbatas, maka harus dicarikan jalan keluarnya. Dan salah satu jalan tengah yang bisa ditempuh adalah dengan membuka ruang untuk menjadi P3K paruh waktu. Pertimbangannya adalah tidak seluruh pekerjaan mesti dikerjakan sepanjang hari di kantor. Sebagai contoh, untuk yang merupakan pramusaji kan bisa datang pagi jam 8 jam 9 siapkan teh, kemudian pulang cari pekerjaan lain dan kemudian data lain bersihkan pada jam 3 sampai jam 4. Jadi cuma 2 jam per hari. Tentu gajinya tidak sama dengan yang bekerja 8 jam per hari. Seperti itu. Saya kira seperti itu. Oke, nah
Kita kan catatan topi merah nih, Pak Sekda. Mungkin ada catatan untuk memotivasi pemirsa kita, kan pemirsa TVRI juga ada Gen Z juga, Pak, yang sekarang ini lagi banyak. Mungkin ada motivasi Pak Sekda agar mereka tetap semangat begitu, Pak. Begini, setiap orang, kalian semua adalah arsitek masa depanmu sendiri. Jangan pernah menumpukan harapanmu kepada orang lain, karena orang lain juga sibuk mengurus dirinya sendiri. Karena itu, kalau mau menangkan pertarungan ke depan, siapkan diri dari sekarang. Hanya mereka yang mau bercapek-capek belajar akan menikmati indahnya nanti hasil belajar. Mereka yang mau bersantai-santai belajar, siap-siaplah menikmati lelahnya kehidupan. Itu aja. Boleh kasih tepuk tangan dulu Kak Dirga. Luar biasa sekali Pak Sekda sudah berbincang bersama kami hari ini, dan juga Kak Dirga dari Analis Kebijakan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan LAN RI. Dan sampai jumpa di podcast Catatan Topi Merah episode berikutnya. Sampai jumpa.